sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah rahimakumullah, jumpa lagi kita dalam kajian Ramadan, dan kali ini saya memilih judul nonton bareng. Nonton bareng itu artinya nonton sebuah peristiwa atau sebuah permainan atau sebuah film secara bersama-sama atau beramai-ramai. Nonton bareng itu juga berarti mantu rame-rame, bantu berema. Ya nonton bareng lah. Jadi kita menonton atau menyaksikan suatu peristiwa atau sebuah permainan atau sebuah pertunjukan, baik itu film, musik, dan lain-lain di satu tempat yang relatif sama. Ada fenomena menarik pada peristiwa nonton bareng itu. Kejadiannya bukan saja terjadi pada saat kegiatan nonton bareng itu, tetapi justru terjadi fenomenanya itu setelah nonton bareng. Dua anak muda yang baru pulang dari nonton sepak bola, kemudian mereka berhenti di sebuah semacam rombong lah, atau semacam tempat membeli sekedar makanan, minum gitu. Karena kehausan mereka mampirlah di semacam kios atau lapak. Kemudian mereka memesan es kelapa muda atau es campur untuk menghilangkan dahaga karena baru pulang dari acara nonton sepak bola. Sambil menikmati es kelapa muda atau es campur, dua orang ini bercerita, asik tadi. Coba si Anu tadi itu dia tendang bola, dia bawa ke kiri, lalu si A itu nyambut di sana gitu. Sehingga kalau kemudian pas bola datang, kan dia tinggal dorong lututnya atau mendorong ujung kakinya saja, itu sudah gol katanya gitu kan. Kemudian temannya juga menjawab, iya, coba waktu babak kedua itu serangannya itu dirubah lah. Misalnya pada saat para back masuk itu, mereka mestinya jangan langsung menyerang, ya cari cara menyiasati lah dengan berbagai macam taktik supaya ketika backnya lolos, bola kan bisa masuk, tinggal kita tendang ke wilayah gawang. Dan kalau kemudian mereka menyaksikan sebuah gol yang indah, hampir bersamaan mereka bercerita, asik tadi ya, pada menit ke-30 itu katanya pas mau peluit ditiup, tiba-tiba si A nendang bola dan gol gitu. Ya asik tadi, luar biasa. Itu satu peristiwa. Pada peristiwa yang lain, kita sering juga menyaksikan dua remaja putri duduk nangis di pinggir jalan lagi. Ternyata mereka baru pulang dari bioskop, nonton bareng pula. Mereka berdua nonton bersama satu film. Nah, kebetulan filmnya itu film romantis tentang cinta. Dan sambil menahan kesedihan, terisak-isak, mereka bercerita, tega betul yang laki-laki itu, coba dia rayu pacarnya itu supaya tidak ngambek. Padahal kan cuma masalah sepele, cukup dengan ada rayuan pacarnya itu, masa langsung bertengkar hanya gara-gara itu, lalu kemudian bubaran. Katanya tidak benar itu, kasihan ceweknya, makanya saya sedih, tidak tega lihat dia sudah berkorban banyak. Dijawab lagi oleh temannya, iya, coba kayak kita, bagaimana perasaan kita, ya pasti terluka, pasti sedih, pasti bagaimana gitu. Aduh kasihan, masa cowoknya itu cemen begitu hanya gara-gara berita tidak benar-benar, tiba-tiba tengkar sama pacarnya lalu diputusin. Tega. Hal yang sama juga terjadi di rumah. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang suka nonton film Korea, nontonnya bareng-bareng. Kalau di film itu ada adegan nangis, ibu-ibu yang nonton juga nangis. Kalau di adegan film Koreanya itu ada yang tegang-tegang, mau berkelahi-berkelahi, ibu-ibu yang penontonnya itu juga tegang gitu kan, seolah-olah pengen mau ikut berkelahi juga. Tapi kalau ada adegan yang menyentuh hatinya,
seketika mereka bereaksi untuk ikut seolah-olah merasakan alur cerita film yang ada di TV atau di telenovela yang ditonton. Karena kebetulan belakangan ini yang tren juga drama Korea. Nonton bareng itu adalah sesuatu yang asik sebenarnya, karena kita bisa melepas kepenatan, melepas sebuah sumpek gitu, untuk kemudian kita mencari suasana baru, refresh dengan menonton sebuah permainan, sebuah pertunjukan dan lain-lain secara bersama-sama. Tetapi kemudian nonton bareng itu menjadi sesuatu yang mubazir dia, karena sudah sama-sama nonton, sama-sama bercerita lagi tentang apa yang ditonton bareng tadi itu. Begitu juga ketika melihat sebuah peristiwa lain gitu kan. Seolah-olah dengan menonton mereka merasa menjadi bagian dari apa yang ditonton. Ya, bisa saja karena faktor penghayatan yang dalam. Tetapi faktanya bahwa kalau kebetulan itu film yang ditonton, maka selesailah. Habis kita punya energi, habislah kita punya pikiran hanya untuk ikut memikirkan adegan-adegan yang terjadi di dalam film itu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa adegan-adegan film, apakah itu di televisi, apakah itu di layar lebar, atau di tempat-tempat lain, selama di sebuah adegan, sejatinya itu adalah sandiwara atau sebuah drama gitu. Tetapi kalau kemudian drama-drama, sandiwara-sandiwara yang ada di dalam telenovela, di televisi, kemudian di gedung pertunjukan, kita bawa dalam hati kita secara nyata, maka habislah kita sudah terkecoh dengan suasana yang tidak elok itu. Oleh karenanya, jika kemudian pada suatu waktu kita nonton bareng lagi, entah itu nonton sebuah pertunjukan olahraga atau pertunjukan seni, atau nonton semacam karnaval dan lain-lain, stoplah kita menghabiskan waktu untuk bercerita tentang apa yang bareng-bareng telah kita tonton. Karena itu menghabiskan waktu, lalu kemudian sepertinya kita onani, senang sendiri, padahal sama-sama ikut nonton. Dan hebohnya lagi, sesama yang bareng nonton, cerita lebih heboh dari apa yang terjadi di dalam sebuah peristiwa atau di dalam film atau di dalam permainan. Nah, ini kan aneh, memindahkan suasana pertunjukan atau permainan ke dalam suasana yang nyata dalam keseharian. Akibatnya apa? Energi-energi yang ada ini menjadi mubazir, terbuang sia-sia. Kemudian yang lain yang perlu menjadi catatan kita bahwa belakangan ini juga muncul fenomena nonton bareng. Di media sosial seperti Facebook ini kita sering menyaksikan sebuah siaran-siaran live. Dan seketika orang yang melakukan siaran live itu berkata, ini live loh, ini siaran langsung loh. Padahal tanpa mesti bilang seperti itu sedang live juga. Tetapi yang menarik itu adalah peristiwa atau adegan-adegan nonton bareng ini kok menjadi sesuatu yang terimplementasi dalam bentuk lain. Saya memberi contoh pada suasana Ramadan ini. Siaran-siaran live yang ada di media sosial tentang Ramadan itu lebih banyak bercerita tentang kajian Ramadan. Artinya masih dijelaskan oleh para tokoh agama tentang bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita melaksanakan ibadah taraweh, bagaimana kita melaksanakan ibadah zakat, bagaimana pula kita tadarus, bagaimana pula kita merayakan nusul Quran, bagaimana pula kemudian kita bersiap-siap untuk mudik, bagaimana kemudian kita berlebaran, lalu kemudian halal bihalal. Saya pikir ini energi baik, pembahasan oleh tokoh agama, ustadz, dan para petinggi tentang apa yang menjadi agenda-agenda strategis dalam bulan Ramadan menjadi sesuatu yang lucu kalau kita laksanakan di dalam bulan Ramadan. Berarti apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan pada bulan ini sesungguhnya belum tuntas pembelajarannya secara teoritis atau secara syariat. Karena fakta menemukan bahwa banyak ulama, banyak ustadz masih lagi membahas masalah syariat tentang Ramadan di panggung-panggung atau di mimbar-mimbar Ramadan. Apakah itu di acara ceramah menjelang taraweh, atau di kuliah subuh, atau di momen-momentum Ramadan lainnya. Dan ayat yang dibaca ayat itu juga.
Apakah ini boleh? Boleh dong, namanya juga ibadah, namanya juga kita melaksanakan ibadah, tentu boleh karena itu diwajibkan. Tetapi ada kesan yang kemudian muncul pada umat bahwa sesungguhnya umat ini nyatanya tidak disiapkan secara serius untuk menghadapi bulan Ramadannya. Dalam sebuah diskusi terbatas dengan teman-teman, mestinya bulan Sa'ban itu adalah momentum untuk mengupas tuntas semua hal yang berkaitan dengan Ramadan. Mulai dari start kita tentang sahurnya, mulai dari bukanya, hal-hal yang kemudian membatalkan puasa, sampai taraweh, sampai zakat, sampai dan lain sebagainya. Itu harus tuntas dibahas di dalam bulan Sa'ban. Supaya apa? Supaya ketika kita memasuki bulan Ramadan, kajiannya semestinya sudah berubah. Berubahnya kemana? Bagaimana mengimplementasi Ramadan itu dengan baik, dengan maksimal. Nah, saya tertarik itu upaya-upaya misalnya kunjungan, silaturahmi ke masjid-masjid sebagai bagian dari silaturahmi Ramadan dilakukan oleh para tokoh, juga pemimpin, itu bagus. Tapi entahlah belakangan gara-gara COVID tidak ada lagi kegiatan seperti itu. Kalaupun ada, itu dibungkus dengan cara lain. Itu hal-hal yang relatif nyata bisa dilakukan dalam konteks pemberdayaan orang miskin, pemberdayaan anak yatim. Tetapi kalau di masjid-masjid kita masih berkutat tentang syariat-syariat yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan, maka itu berarti bahwa umat kita ternyata tidak kita siapkan secara serius menghadapi bulan Ramadan. Tibalah sekarang ini kebetulan di sekolah dasar sedang melaksanakan ujian sekolah bagi anak-anak kita yang sekolah di SD. Sekarang ini kan sedang melaksanakan ujian nih, sejak hari Senin sampai hari Kamis. Nah, karena sedang melaksanakan ujian, tentu mereka belajar tentang apa yang menjadi materi ujiannya. Tidak lagi mereka pada saat sedang belajar, pada saat sedang ujian, mereka dicocoki juga dengan teori-teori baru atau pelajaran baru yang relatif sama sebagai alasannya untuk memperkuat pembelajaran atau supaya mereka bisa mengisi soal. Nggak benar itu, karena energi anak-anak saat ini adalah untuk bersiap-siap atau mempersiapkan diri menjawab semua pertanyaan dalam soal-soal ujian. Tetapi kalau kemudian guru-guru, orang tua menginjeksi lagi anak-anak dengan teori-teori pendidikan, maka itu akan mengganggu konsentrasi anak-anak yang semestinya mereka disiapkan untuk belajar menjawab soal. Inilah yang relatif saya katakan Ramadan kita dari tahun ke tahun mesti ada upaya peningkatan kualitas, terutama adalah hal mempersiapkan umat. Darul Arqam yang dilaksanakan di beberapa tempat pada bulan Ramadan, sebagian besar juga materinya ya tentang ibadah-ibadah Ramadan. Pesantren kilat yang kemudian dilaksanakan di beberapa tempat, materi-materinya tentang ibadah Ramadan. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang aneh gitu, karena energi anak-anak yang sedang mestinya fokus mereka berpuasa, fokus mereka dengan program hatam Quran misalnya gitu, fokus mereka dengan program pemberdayaan teman-temannya yang yatim dan piatu, itu mesti dikerjakan sebagai sebuah amaliyah. Sekali lagi, yang mesti kita lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah gerakan dalam rangka ibadah yang bersifat amaliyah, bukan lagi mencecar pemikiran-pemikiran, mencecar teori-teori, mencecar hadis-hadis, bahkan ayat-ayat kepada jamaah tentang syariat-syariat di dalam bulan Ramadan. Karena ada kesan bahwa mestinya itu harus tuntas kurikulumnya pada bulan Sa'ban. Lalu kalau kemudian kita cecar itu lagi pada bulan Ramadan, kapan umat ini bisa konsentrasi melaksanakan ibadah? Inilah kondisi yang sedang terjadi. Itu dalam konteks nonton bareng juga itu sebagai efek gitu. Efeknya bahwa kita tidak maksimalkan nonton bareng itu sebagai sebuah peristiwa penting untuk di situ kita bisa bersama-sama memetik hikmah dan saling memberi nasihat dan saling mengingatkan. Pulang dari masjid, kita nonton lagi siaran langsung tentang teori-teori, kajian-kajian tentang amalia Ramadan. Padahal kita sudah selesai sholatnya, udah selesai sahurnya. Mestinya
Ada gerakan subuh itu adalah gerakan kebersihan. Gerakan kebersihan subuh setelah sholat itu diantaranya apa gitu kan? Ya termasuk membersihkan tempat ibadah, membersihkan lingkungan yang kotor oleh sampah, dan lain-lain, terutama sisa-sisa peninggalan pasar yang sekarang ini pindah ke tempat lain di Sumbawa. Di tempat-tempat yang berbeda juga hal yang sama juga terjadi. Oleh karenanya, ayo hadirin sekalian jamaah Ramadan rahimakumullah, melaksanakan ibadah Ramadan semestinya adalah sebuah upaya yang kita lakukan sebagai sebuah gerakan, bukan lagi sebagai sebuah proses belajar untuk kemudian disitulah kita injeksi tentang syariat-syariat. Sudah selesai bung tentang itu. Sekarang ini ada pengamalan. Seberapa banyak misalnya orang-orang yang berpuasa ini mau menyisihkan harta bendahnya untuk orang-orang yang sedang lapar, tetangganya bahkan mungkin, atau keluarga-keluarga yang berada di tempat lain, atau teman-teman yang sedang mengalami musibah. Begitu juga tentang kalau misalnya ada gerakan tadarus, harus ada targetnya. Kalau tadarus hanya dilaksanakan oleh pengurus masjid, maka ada kesan bahwa pengurus masjid itu juga gagal dalam membina umatnya, karena tidak membangun partisipasi jamaah dalam melaksanakan tadarus. Mestinya sekali lagi inilah yang menjadi gerakan hatam, gerakan kepedulian sosial, gerakan infak, sedekah, sampai kepada gerakan-gerakan membersihkan sesuatu yang dimungkinkan atau yang dicurigai kotor. Apakah itu pikiran, apakah itu pemikiran, apakah itu persepsi, apakah itu kecurigaan dan lain sebagainya, supaya dalam bulan yang relatif suci, relatif fitrah ini, kita betul-betul bisa menjalinnya juga dengan fitrah. Hadirin jemaah rahimakumullah, sekali lagi, hindarilah kita membuang-buang energi dengan nonton bareng lalu kemudian menceritakan apa yang kita tonton bersama-sama itu pada tempat yang berbeda, karena permainannya sudah selesai, adegannya sudah selesai. Mestinya yang dibahas itu adalah poin hikmah apa yang bisa diimplementasikan setelah nonton itu. Mudah-mudahan kajian sederhana kita ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi, ayo gunakan nonton bareng itu kepada hal yang positif. Berhentilah kita bersama-sama nonton bareng sebuah penderitaan, anak-anak yang tidak berdosa dimutasi ke tempat jauh hanya karena beda pilihan, konon katanya, padahal hanya informasi itu dari tim sukses. Nggak benar itu saudara. Yang benar itu adalah ayolah bangun partisipasi masyarakat untuk kita bangun negeri, bangun negara ini bersama-sama. Tidak boleh ada yang kita korbankan hanya karena berbeda pilihan dalam berdemokrasi. Semakin Anda tunjukkan cara-cara seperti itu, maka Anda akan dikalahkan oleh sebuah momentum yang lebih besar. Hadirin sekalian, marilah kita laksanakan ibadah Ramadan kita dengan cara yang lebih elegan, bijaksana, dan implementasi lebih baik daripada kajian-kajian tentang syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.